Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Randi. Eh, Kali ini kita akan bahas sudah berapa lama kita menjadi guru. Sudah berapa lama Anda menjadi school leader? Sudah berapa lama Anda menjadi guru? Pertanyaannya mungkin dari kita baru setahun, baru 2 tahun, atau mungkin buat saya, wah kayaknya udah 15 tahun, udah 20 tahun. Nah, lalu apa buktinya kalau kita sudah lama menjadi guru? Seberapa besar kontribusi kita dalam pendidikan? Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, kita akan bahas portofolio. Nah, betapa pentingnya sekarang portofolio, sampai di semua sekolah mengajarkan bagaimana membuat portofolio. Dari SD sudah diajarkan membuat portofolio, SMP, SMA, bahkan di sekolah kami juga punya setiap 1 semester mereka harus membuat portofolio, ringkasan kegiatan mereka dari awal semester sampai akhir semester. Nah, pertanyaannya, kalau buat kita guru atau school leader, ketika kita sudah berkecimpung dalam dunia pendidikan begitu lama, tentu kita harus punya dokumentasi, harus mendokumentasikan kegiatan kita, karena itu yang akan jadi portofolio kita. Nah, saya ingat kemarin saya buka-buka email lagi, oh ternyata ada email lama nih gitu, email lama. Jadi saya punya 2 email. Ternyata di email lama itu saya sudah mengupload video itu di tahun 2008. Tepatnya 16 November 2008. Nah, ketika itu yang saya upload adalah performance anak-anak assembly di sekolah SD Budi Mulia 2 Bintaro. Nah, lalu setelah itu lama tidak itu, lalu saya cek lagi, saya baru upload video lagi itu di tahun 2014, sekitar bulan Maret ya, 14 Maret atau bulan Maret 2014, saya mengupload video lagi dengan email yang berbeda. Akhirnya di situ ada gap 6 tahun, saya tidak mendokumentasikan apa-apa. Lalu sekarang di tahun 2022, setelah saya flashback ke belakang, oh ternyata dari dulu saya sudah mulai mendokumentasikan, hanya ada gap 6 tahun dan sekarang sudah hampir 15 tahun lebih saya menjadi pendidik. Tidak banyak yang saya dokumentasikan dan kontribusi saya seperti apa. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana, apa sih platformnya atau bagaimana kita membuat portofolio dan apa pentingnya. Nah, portofolio ini pasti akan mengidentifikasikan brand image kita sebagai guru atau sebagai school leader. Contoh, kalau saya mengajar bahasa Inggris, bisa saja portofolio saya tentang pengajaran bahasa Inggris, lomba-lomba yang saya ikuti dan lain sebagainya. Tapi kalau kita school leader, bagaimana kita membuat program-program baru di sekolah, bagaimana kita berinteraksi dengan guru-guru, bagaimana kita berinteraksi dengan orang tua murid, dengan siswa, itu bisa kita dokumentasikan. Nah, saya akan berikan beberapa platform yang bisa kita gunakan untuk membuat portofolio. Yang pertama yaitu blog atau website ya, blog atau website pribadi. Saya pernah membuat di WordPress dan Blogspot. Nah, itu masih free, silahkan teman-teman menuliskan kegiatannya, foto, dikasih tulisan foto, kasih tulisan. Nah, itu lebih simpel. Akhirnya setelah saya tahu blog, akhirnya saya membeli domain sendiri, yaitu gurumenginspirasi.com. Nah, di situ saya menuliskan semua kegiatan saya, kegiatan di rumah, di sekolah, apapun pengalaman saya, masuk ke www.gurumenginspirasi.com. Nah, yang kedua yaitu channel YouTube. Nah, ini yang sekarang kita lakukan. Hampir semua orang sekarang punya channel YouTube. Jadi data itu hampir 90% lebih itu pengguna internet itu menggunakan channel YouTube. Nah, channel YouTube ini bukan hanya untuk menghasilkan uang ya tergantung niatnya sih, mau menghasilkan uang atau kita ingin sebagai portofolio. Kalau menghasilkan uang, kita cari konten-konten yang menarik. Tapi tidak menutup kemungkinan juga portofolio kita ini akan menjadi konten yang sangat menarik, yang bisa dilihat oleh teman-teman sebagai pendidik juga. Nah, YouTube ini sangat menarik karena kita bisa mendokumentasikan kegiatan kita dalam bentuk visual dan orang lebih menarik melihatnya. Yang ketiga, Instagram. Instagram ini saya gunakan juga baru-baru ini. Saya sebelumnya tidak punya sosial media, tapi ketika saya lihat Instagram, oh ini bisa menjadi portofolio kita juga. Gitu. Apa sih orang mengenal kita ingin seperti apa? Oke, apakah kita sebagai guru atau sebagai orang tua yang hebat dan lain sebagainya?
kita bisa masukkan ke dalam Instagram. Nah, yang keempat, yang terakhir itu SIM PKB. Ternyata di SIM PKB sekarang, kalau teman-teman aware, kalau kita masuk ke SIM PKB, sekarang pemerintah sudah mencanangkan, sudah menyiapkan platform kita untuk belajar dan berbagi. Jadi guru belajar dan berbagi, mudah-mudahan teman-teman sudah menjadi bagian itu. Jadi kalau kita mau belajar, pemerintah sudah menyiapkan workshop-workshop yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah atau skill-skill yang dibutuhkan oleh guru. Yang terakhir yang saya ikuti yaitu non-teknis pengembangan non-teknis untuk kita mampu beradaptasi di zaman yang sekarang ini. Nah, itu penting banget. Jadi buat saya portofolio itu sangat penting, dan mudah-mudahan teman-teman sudah punya portofolio itu sebagai bagian dari brand image masing-masing. Brand kita ketika kita berkenalan dengan orang, ya udah, kenalannya sebagai apa? Pekerjaannya apa? Kasih aja link YouTube, kasih aja link website kita, kasih aja blog kita. Ya inilah kita. Gitu. Inilah saya, inilah kamu. Masing-masing punya brand masing-masing yang bisa dibawa dan itu bisa menjual. Nah, portofolio inilah nanti yang akan membuat kita lebih bernilai dan akan terlihat expertise kita di mana. Oke? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua punya dokumentasi kegiatan kita sebagai pendidik ya, khususnya pendidik, school leader, yang akhirnya kita bisa berbagi dengan teman-teman semua lebih mudah. Ya udah, mau belajar apa ini? Mau expertise apa ini? Kasih aja linknya. Sekarang semuanya serba mudah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya mengencourage teman-teman juga untuk membuat portofolio berupa website, blog, ataupun channel YouTube ataupun Instagram, silahkan. Gitu. Dan terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan selamat mencoba.